warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak kalian telah datang ke ruang BK memenuhi panggilan ibu ya. Sebelumnya gimana kabar kalian? Tadi udah istirahat ya. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kita akan mulainya dengan berdoa. Jadi mohon tolong salah satunya untuk bimbing doa. Kita mulai perjalanan lagi, kita doa secara dengan yang mungkin berdoa doa. Pusat. Terima kasih. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Ada Ima, Zahra, Ika, Fahri, Dafa, sama Arif ya. Lalu sebelumnya sudah tahu belum ya kita akan melakukan bimbingan apa? Kita akan melakukan bimbingan kelompok yang bertujuannya untuk memberikan bimbingan secara kelompok. Nah, untuk topiknya ibu sudah temukan yaitu tentang ya. Jadi nanti ada PPT atau materi yang akan ibu sampaikan, ada video tentang pengenalan emosi, terus ada media monopoli ekspresi untuk menggali gimana kemampuan kalian tentang emosi. Lalu nanti ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Gitu ya. Lalu untuk bimbingan kelompok itu ada asasnya, ada kode etiknya, yaitu yang pertama kesukarelaan. Ibu harap kalian datang ke sini secara sukarela ya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi ibu harap kalian terbuka di sini ya selama melakukan bimbingan kelompok. Lalu ada asas keterbukaan atau asas gimana ya? Kalian saling menghargai, saling mendengarkan, berbahasa dengan baik ya. Lalu kita akan melakukan bimbingan selama 1 kali 40 menit atau 1 jam pelajaran. Kalian siap? Siap ya. Sebelumnya aku akan memutarkan videonya dulu ya.
video yang tadi kita tonton? Ada yang bisa menyimpulkan? Sedikit saja. Ada yang mau menyimpulkan? Gimana cara? Senang, sedih. Tapi tadi di video ini ada 5 ya? Apa aja? Senang, sedih, marah, takut, kaget. Kaget? Kaget atau kan? Ya. Ada 5 ya. Terus, kenapa sih kita harus mengenali emosi? Tidak terjadi kekerasan. Terus? Tidak? Merugikan? Merugikan orang lain. Coba akan bergerak berikutnya ya. Kelihatan gimana? Mengenali emosi. Tujuan layanan ini yaitu peserta didik mampu mengenali emosi pada diri. Yang kedua, peserta didik mampu memahami emosi negatif dan positif. Yang ketiga, peserta didik mampu mengekspresikan emosi secara tepat. Apa sih emosi itu? Tadi dari video ada ya? Ada ya? Apa? Perasaan. Terus perilaku juga bisa dari perasaan berubah perilaku ya. Terus lagi nih, apa ya? Oke, kita bisa lihat. Nah, emosi adalah respon diri terhadap suatu peristiwa yang ditunjukkan dengan ekspresi wajah maupun gerak kita. Kadang ekspresi kita nggak sama aja ya. Yang marah itu langsung mukul, atau senang aja mukul kan, saking senangnya kan, gitu. Ya, jadi emosi itu respon diri kita terhadap suatu peristiwa. Oke. Ini macam-macam emosi dan ciri-cirinya. Nah, tadi di video tadi udah disebutkan ya, ada 5 ciri-cirinya juga disebutkan. Tapi kita coba lihat dari sini. Nah, pertama emosi marah. Kenapa marah itu selalu kayak mengerut gitu ya? Ada nggak emosi marah yang gitu? Marahnya gitu? Ada? Atau dia itu sebenarnya marah, tapi pembawaannya kayak ketawa-ketawa, ada nggak? Ada? Ya, ciri-cirinya yaitu fisik, detak jantung meningkat, nafas lebih cepat, wajah memerah, ekspresi dia berbicara dengan nada tinggi atau kata-kata kasar. Ya, tahu nggak kata-kata kasar apa? Baik. Terus emang sedih, seperti dia, sedihnya isinya air mata, ya, tubuh terasa lemas, baru menunggu, ekspresinya wajah muram, suara tubuh atau bergetar, ya, dia sedih secara mengantuk. Lagi, emosi cemas atau takut. Fisiknya, kamu kelihatan ada? Fisiknya jantungnya berdebar. Terus keringat dingin, tubuh gemetar, ekspresinya mata terbuka lebar, tubuh kaku atau mencoba menjauh. Pernah merasakannya? Kalau gitu baru majikan ya. Nah, emosi terkejut, ciri-cirinya fisiknya denyut jantung tiba-tiba meningkat, namanya pakai goda. Tubuh tersentak, ekspresinya mata lebar atau melepas. Emosi senang, mau bisa mengekspresikannya ya, senang ya. Ada senyum-senyum kan, nggak mungkin orang sedih senyum-senyum gitu kan. Ya. Senyum lebar, tubuh terasa ringan, energi meningkat, ekspresi wajah berseri-seri, tertawa atau bersemangat. Nah, karena kita tadi udah bahas tentang bagaimana emosi, karena kalian bisa tentukan nggak bagaimana perasaan saat ini? Liputan yang satu ya, dari bunga. Nah, jadi kenapa? Ini ada warung lagi. Oh, gitu. Boleh bisa selesaikannya nanti ya, dapat? Buka lagi ya. Apa sih emosi negatif dan positif itu? Negatif dan positif. Emosi negatif dan positif. Ya. Nah, kalau emosi positif? Ya. Coba ya. Apa nih? Coba dibaca. Emosi negatif, perasaan tidak menyenangkan, mengganggu, dan biasanya diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu. Emosi positif, perasaan ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak baik dalam diri. Jadi emosi negatif itu perasaan tidak menyenangkan, mengganggu, dan biasanya itu diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang. Nah, kalau emosi positif itu perasaan ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif, dampak baik bagi kita. Kayak tentang dampaknya, kalau marah-marah dampaknya tidak enak juga dibandingkan dengan ini selanjutnya. Bagaimana caramu mengendalikan emosi negatif? Setelah itu mau tahu satu-satu ya dari Arif. Negatif tadi contohnya apa? Marah, sedih. Gimana cara kamu mengendalikan? Diam ya. Kalau dapat
saya ngobrol sama Papua tentang apa sih ini. Oh, jadi kalau kamu mengutarakan gitu, diutarakan gitu kalau ada emosi negatif di dalam dirimu ya. Kalau saya jangan duduk di mana hatinya. Healing. Ya, nggak ini bukan muter mana aja. Oh ya, mengalihkan ya, mengalihkan apa namanya emosi kita dari yang tadi negatif jadi positif ya. Oke? Kalau aku jauh mana dulu kayak sendiri dulu gitu. Oh, apa namanya menyendiri dulu. Kita mengalihkan sama ya. Dara? Kalau aku lebih dapat cuma aku juga kayak ngobrol sama mereka gitu jadi sama. Ya, mengalihkan juga kan berarti terus kalau saya biasanya menghindari ya. Oke, kita buka selanjutnya. Mengendalikan emosi negatif yang pertama tadi nafas hembuskan perlahan. Karena nggak? Lagi malam nih, mengendalikan enggak? Atau belum di mengajar kalian sekarang tarik nafas dulu. Itu salah satu cara untuk mengendalikan emosi. Yang kedua itu diam sejenak kayak diam tadi ya. Kita diam dulu. Baru pulang dulu kita diam dulu. Terus yang selanjutnya menjauh dari hal yang membuat emosi negatif. Ingat, menghindari dulu. Ya. Selanjutnya yaitu duduk. Ya. Kalau emosi lagi duduk lagi berdiri, kita duduk dulu. Kalau masih emosi negatifnya masih timbul, kita berbalik seperti ini. Ya. Banyak kadang orang sedih, orang nangis ya. Terus kalau dia lagi berdiri, maksudnya duduk. Kalau dia duduk masih sedih, dia tertidur. Ya, istirahat. Selanjutnya yaitu lampiaskan dengan hal positif. Ya. Selanjutnya, mengapa kita harus bisa mengenali emosi dan mengendalikannya? Maka nih, kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, mau emosi positif, mau emosi negatif. Misalnya nih, kalau emosi positif yang lebih baik terlalu berlebihan juga tidak baik. Kamu selalu senang pakai ketawa. Kemana-mana hal kan ganggu orang lain ya. Ya. Kenapa tadi? Kita harus mengendalikannya. Tidak merugikan orang lain. Terus lagi tidak merugikan orang lain. Terus kalau biasanya kalau kita berlebihan, terlalu berlebihan dalam meluapkan emosi, kita akan apa ya? Malu atau habis karena dia udah malu nih, terus jadi capek. Ujungnya capek apa? Ujungnya malu, ujungnya capek? Menyesal ya nggak? Menyesal nggak? Jadi udah marah-marah, mau minta maafnya jadi nggak enak kan? Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikannya, kita bakal berhubungan sama orang lain juga bisa mengendalikan. Nih, emosi yang berlebihan akan membuat menyesal, rugi, menyakiti orang lain, dan masalah apa? Ya nggak? Jadi mau emosi baik ataupun emosi tidak baik, emosi positif atau negatif. Oke? Makasih. Ini materinya ya. Dari materi ini kita akan beralih ke media monopoly. Oke? Ini medianya ya. Mana di sini? Ya. Terus ionnya. Ini dadunya. Kalian pilih salah satu dulu. Ininya mau yang mana? Kalau udah ditaruh di start ya. Ini. Dapat kamu. Ini. Sebelumnya ibu akan membacakan cara bermainnya. Yang pertama, siapkan bahannya dulu ya. Ada papan pemain monopoli, ada kartu emosi, kartu vision, kartu folio, dadu, sama pion. Ada semua? Ada. Nah, kalau permainan yang pertama, siapkan bahan permainan monopoli ekspresi di tempat datar. Di tengah. Yang kedua, tentukan 3 sampai 8 pemain. Lalu tentukan giliran pemain. Pemain pertama akan mengotak dadu dan menggerakkan pionnya sesuai angka yang keluar dari dadu. Lakukan hal sama untuk semua pemain berikutnya. Selanjutnya, jika pemain memasuki petak kartu emosi atau kartu vision, maka pemain dapat mengambil satu lembar kartu emosi atau kartu vision dan mengikuti instruksi di dalamnya. Setelah pemain menjawab instruksi, pemain lainnya dapat mendiskusikan instruksi dalam kartu emosi yang didapat pemain pertama. Sudah? Jadi kalau kalian nanti dapat misalnya ini dapat 1, misalnya Arif ini dapat 1, Arif jawab. Setelah Arif jawab, nanti kalian salah satu yang benih jawab pertanyaan ini, oke? Nah, kemudian kartu emosi atau kartu vision yang telah dijawab akan disimpan atau tidak dijawab lagi. Jadi kalau tadi kartu yang kalian sudah dapat dan sudah kalian jawab juga, itu akan disimpan sama ibu. Oke. Selanjutnya, jika pemain memasuki petak penjara emosi, maka instruksinya sebagai berikut. Yang pertama, pemain akan keluar dari penjara emosi jika pemain berikutnya mendapatkan kartu for you berupa kamu bisa mengeluarkan temanmu dari penjara emosi. Yang kedua, pemain dapat keluar dari penjara emosi bila mendapatkan angka 3 atau 6 dari angka dadu. Oke. Yang ketujuh, waktu permainan berlangsung selama 10 sampai 20 menit. Oke, atau sampai kartunya selesai. Kecuali kartu for you.
ini nggak bakal ibu simpen. Jadi yang lain ibu simpen kali ini. Nanti kalau ibu simpen, ada yang masuk ke dalam nggak bisa nanti. Ya. Terus yang 8 permainan berakhir jika semua kartu telah dibaca. 9 permainan diakhiri dengan sesi refleksi permainan. Pemain akan ditanyakan mengenai apa saja emosi yang dirasakan dan apa pengetahuan yang didapatkan pada sesi permainan ini. Oke, paham? Sebelumnya tadi langkah yang pertama adalah menentukan giliran rumah atau suite ya. Silakan. Terus lagi. Dua, tiga, 4, 5, 6. Oke, coba dulu nih. Gini. Itu tempat apa? Gini loh, Pak. Biar dia mantul. Berapa juga? Ambil salah satu dari apa sendiri. Bukan. Nah, bacakan Pak. Bagaimana kamu mengendalikan perasaan sendiri? Gimana? Saya kalau segitu saya harus menarik diri terus balik. Kalau misalnya tenang, tapi kalau misalnya saya ada yang meninggal, kita cerita. Oke. Tadi peraturannya kalau dapat bisa jawab, langsung jawab ya. Dari Arif, gimana? Kalau saya ninggalin sedih saya diam dulu nunggu agak reda kemudian terus keluar main sama kawan dia lupa. Oh, berarti main dulu kayak tadi jam dulu main dulu sama dengan terus Arif. Kalau saya tidur dulu. Tidak, yakin tidur kayak kamu kan? Kalau itu biasanya lebih ke bentuk kalau ada. Yang kan juga orang yang dari lagu ya. Jadi ada ya, oke, tadi katanya pusing ya. Sekarang mari. Nah, bentar. Beda, bawahnya. Aduh. Kita terlalu berganti akibat kamu tidak bisa memberikan emosi. Nah, yang jadi kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosimu, apa tadi? Kita mau coba beda emosi. Iya, akhirnya kamu apa? Ya ini harus ini saya belajar saya ini pakai emosi. Pokoknya ada tinggi. Ya, ibu marah kan akhirnya. Nah, akibat kamu tidak mengendalikan emosimu itu, apa namanya kamu jadi apa? Karena kamu jadi apa? Sedih. Sedih atau? Apa? Menyesal. Menyesal. Jadi kalau kita tidak bisa, sama itu tadi mengendalikan emosi. Terus, karena kamu sudah jawab, yang lain jawab, coba dulu. Ya, boleh Pak? Saya mesti mundur mana tapi sedikit itu masih SMP lah masih kurang salah emosi kan tapi sedikit tetap dia salah Juga ya. Sama lagi enggak? Pakai atau sekolah berantem sama abang. Oh, gitu. Hanya juga. Jadi membuat masalah baru. Tadi kalau semua tadi kok. Iya. Jadi harus kemudian dulu apa penjelasan kalau banyak emosi. Iya, benar benar. Terus sekarang siapa nih? Mana yang tadi? Ya. Baca lagi. Apa? Apa? Ada tidak di tempat lain, beberapa lagi. Beberapa lain ya? Kalau tidak beberapa lain, yang lainnya. Cuma dia ada bisa masih bisa mana apa ya dia sudah bisa nanti katanya ada tidak bentuk agar kita jaga ya jadi hatinya tenang enak terus tapi supaya tidak menyesal dulu. kita ya tidak menyesal juga mengapa kita tidak mengapa kita harus menggunakan dia tidak Menurut saya ya tidak menyesal jadi kenapa lagi sama kafe tadi jadi lagi kafe ada pesan itu kan Saya bilang besar yang dibilang terus nggak nambah masalah lagi. oke siap nah siapa lagi tadinya oke ya 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 aku nggak mau kita masuk sendiri yang tadi itu sebutkan kembali terjadi akibat kamu tidak bisa mengendalikan emosi ini lebih ke emosi kalau itu kan satu bagaimana kamu mengendalikan perasaan sedihmu kalau kita mengendalikan perasaan sedih kalau itu menjelaskan tidak ya Lebih ke curhat ya curhat. Terus kalau di SMP aku lebih sering curhat guru BK kalau jadi masalah itu tidak mau berikan ya SMP. siapa lagi Kalau aku nonton video-video aku juga pas sama gitu kan. oke nonton terus Bunga. Awalnya ditanya kayak memberikan gue kayak gitu kan. Tapi oh iya 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 terapi dengan nulis ya terus berarti ada lagi bu dengan lagu terus saya kalau ada lagi cerita ada di parakan kita sampai nulis HP oh Oke, cerita sama kawan keluar. Jadi banyak kawan dong ya lagi siapa lagi nih wah sorry ini sorry kita takut nunggu untuk mengangkat emosi senangnya dengan tertawa. ini siapa gitu ya kita bisa menunjuk emosi seseorang ya lagi
Ekspresikan dirimu ketika marah. Harus bisa mengekspresikan ya, kan kita sudah belajar mengenai emosi. Saya kalau lagi marah tuh merengut, Mengekspresikan gimana? diam terus keluar main. Oke, yang lain? Saya kalau marah dia terus ada ekspresi. Oke. Tadi? Tapi kalau marah merengut tuh. Menurut ya? Gak bisa gitu. Kalau baru bentuk kayak gitu. Dilakukan ya, kalau kamu lagi marah gitu ya? Kayak gitu kan? Diam ya? Terus kamu kan diam. Oke. Siapa lagi nih? Siapa ya? Ya, ada lagi. Siapa? Gimana? Wah, sekali lagi. Berapa nih? Tiga nih. Iya. Tiga ya? Next. Bisa dong? Pernah kan kamu mengalami mas? Pernah bu? Pernah. Oke. Yang lain? Aku pernah. Aku pernah ya? Ada yang nggak disebutkan halnya jadi? Pernah kan? Lagi? Siapa nih? Lagi? Kalau aku karena aku sibuk. Oke. Bunga? Saya misalnya berusaha nggak pikirin yang ekspresi. Oke. Nggak berusaha mikirin mas. Kalau aku baca apa? Enggak. Ini cuma kayak Hari hari. Kalau saya sama bu, tarik nafas. Oke, dapat. Kalau saya cuma buat diri saya sendiri, saya bisa diri. Tetap harus positif dengan diri ya. Tidur bu, biar nggak mikirin Nah, itu tidur ya. Itu kalau di rumah, kalau di sekolah. dari kesibukan. Ngapain? Oke, oke. Oke, sekarang kamu pikirannya. Tapi itu masih. Emosi itu ekspresi wajah atau apa ya, kelakuan orang lain gitu. Oke. Kalau lagi mau jawab nih? Perilaku atau tindakan manusia dalam ekspresi tadi. Oke. Kayak ekspresi yang ditunjukkan tentang apa yang dirasakan. Oke. Dan kayak ekspresi tubuh saya kira saya dirasakan. Oke. Dapat? Perasaan yang diekspresikan dari perilaku atau Oke. perilaku manusia. Emosi ya, emosi ya. Emosi itu perilaku manusia dapat dari emosi dia. Oke, sip. Lagi siapa nih? Pilihan siapa? Tiga. Dua yang mana? Aku yang sering membuat marah. Wah. Biasanya itu kalau misalkan cuacanya panas, saya gampang marah. Cuacanya panas terus tempatnya tuh berantakan, nggak teratur. Itu saya Oh, pokoknya sesuatu yang mengganggu dirimu ya? Iya. Terus ada? kalau aku gara-gara teman sibuk, teman tuh kadang kayak sering kayak marah di kelas gitu. Ya, terus? Terus sama kayak gitu sih, kayak itu ngeyel gitu kalau batu. Jadi kayak, apa sih udah situ tuh? Gitu. Jadi apa namanya? Kamu marah itu karena seorang Iya. Kalau saya kalau lagi tidur disuruh bu. Suruh. Ya maksudnya. Oke, terus? Saya sering marah di sekolah itu kalau saya apa sih bu? Kayak tadi. Terus ini kumpul gitu, sampingan marah gitu. Gerah gitu. Tadi sampingan. Kondisi ya tadi ya? Saya sering marah ke kawan yang canda juga tuh. Oh, ya berarti orang lain juga ya? Oke. Lalu siapa lagi pilihannya? Siapa lagi nih? Pak Iwan. Tiga. Masih sedih tinggal. Apa yang buat sedih? Oke. Sedih juga ya. Hal yang buat saya sedih akhirnya sih orang tua saya harus nyata. Oh, jauh dari orang tua ya? Terus apa lagi? Kalau aku mulai turun sibuk. Nilai turun. Aku kemarin di Solo itu benar-benar aku down banget, sedih banget. Karena masih ekspektasi kita ya? Terus? Lagi? Kalau saya mungkin karena makin ini gitu, kayak makin jauh dari orang tua. Oh, Biar lah. Terus? Kalau saya pas dengan sampai kalau nenek saya meninggal. Ya pasti capek nggak sedih. Ya tadi nggak ada hati ya. Boleh. Oke, selanjutnya siapa? Kamu harus mundur banget. Dua. Yang lagi. Ya sama lagi. Apa nih? Ya udah. Terus yang lain? Ini program kayak tolong Oh gitu ya. Sosialisasi ya. Terus? Menurut saya ini bisa makan makanan yang sesuai itu egoisme. Saya sih nilai saya Inggris. Ya. Ini bu. Woi. Makanya yang penting keluar main. Terus siapa lagi nih yang sini Dika? Oh, mana kamu? Bagaimana kamu mengendalikan perasaanmu ketika marah? Mandiri, diam. Apa kalau marah diluapkan ya? Nggak tahu kalau marah kayak bener-bener marah, jadi aku jauh dari orang Oke, lain. nah terus yang lain? Aku tarik nafas kayak yang cemas tadi. Oke, lagi bertemu dengan teman-teman yang terus? Diam. Mau diem terus ya? Iya kan. Banyak tembok bu. Kalau marah terus temboknya roboh deh, kayak pakai ini. Pelan bu. Oke, siapa yang sini? Jadi. Siapa nih yang beda-beda ini ada pertanyaan terus?
Ekspresikan satu emosi. Kamu ekspresikan aja teman-teman enggak? Oh, itu dia. Sedih, cemas. Ya, oke. Ayo deh. Mari. Lagi kocok lagi. Jangan luapkan emosimu secara berlebihan. Oke. Ya. Lagi depan. Nah, banyak dia. Apa yang biasanya membuat cemas? Saya yang membuat cemas itu mulai Gilanya belum keluar gitu. Iya kayak ini disuruh bicara berangkala ya. Kalau aku pas mau pembagian hasil mewah itu kan biasanya diberitakan ke naik mas. Oke. Aku di pembagian apa sih buat pembagian belanja? Karena kalau orang itu kan Oke. saya pembagian nilai juga. Oke. Emang pasti dengan nilai ini. itu benar-benar itu semangat aku dulu. Aku yang merasa banget ya. Iya, Enggak apa ya, orang lampu itu aku gitu. Masih Itu nilai pasti ya. Pasti ya kalau Nanti ini lagi cemas buat bagian aku tinggal bisa aku. Oke. satu. Wah, aduh, ya. Terus kan dia mau kayak cinta. Ekspresi biasa Dia ekspresi mau Iya. senang. Oh, senang. Yang lain? Gimana? Kasihkan diri ketika jatuh cinta. Apa yang pernah jatuh cinta di sini? Saya nggak pernah. Iya, dia jalan kehidupan. Jatuh cinta itu bukan ke lawan jenis aja, bisa aja dia kagum dengan seseorang. Jadi nggak harus ke lawan jenis sebenarnya. Kayak orang kan pakai pastinya banyak. Gitu, gitu. Kasihkan ya. Semangat. Ya tetap senang ya. Kita jatuh cinta. Iya. Ayo, lanjutkan. Cinta. Apa ya? Oh, kita Ini. kamu senang itu, kamu senang. Bagaimana caranya mulai Salah satu aja. Soalnya tadi pertanyaan banyak. Ya karena yang ini udah emosi, ini kan? Yang juga kuisnya udah emosi. Lagi. Apakah kamu bisa ngeliat emosi sekarang bagaimana caranya? Aku lebih ke ngeliat raut mukanya sama kayak dia gimana ya sama orang kayak aku ini. Dari gerak-gerik baca dan menangkap ya. Saya juga lihat dari Saya juga, oh ya. sama gerak tubuhnya tuh. Ini kalau yang tadi itu Kelihatan ya, karena gerak-gerik manusia itu menandakan emosinya ya. Gitu. satu ini. Senyum, ngeliat, ketawa, Senyum. senyum. Gitu ya. Itu kasih kalau nggak nilai bagus kayak gitu ya. Kayak bangga. Senyum ketawa. Bukan. Yang biru deh. Lagi biar ininya ada, biar apa? Biar habis. Kecintaan. Bagaimana kamu mengendalikan perasaan tidak cinta? Gimana kan? Karena terlalu senang ya, terlalu gitu kamu jadi Cerita sih sama kamu saran. ya biar nggak tiba-tiba senyum senyum aja. Kalau yang lain? Saya sudah tidak. Oh, udah diri. Terus? Oh, pergi dari pindah saran ya. Tidak akan menunggu. Saya mau aku nggak pernah nih jatuh cinta nih. Nggak harus terlalu jenis juga kok. Iya, lebih ke kamu ya. Kalau aku tuh gini-gini gitu ya. Nah, coba lagi nih. Saya ketemu lagi. Nah, kuning. Apa yang menemukan kita berjauh? Tentang dia tuh, jangan terbawa semangat. Kalau masalah. Kita malah menghentikan nafas kan? Terus? Ya. Kalau saya kaget, kamu mau? Keluarkan nih kata-kata ya. Iya, ulang kata-kata. Kita sama banget ya. Oh, lebih dalamnya biru. Ekspresinya. Ini ekspresi sekali ya. Oke. Baca. Yang terjadi jika kamu bisa mengendalikan emosimu. Baca tadi. Senang bu. Nah, kalau kamu bisa ya. Karena stabil, stabil. Tidak ada masalah. Tidak bisa lagi. Tidak masalah. Hanya satu. Iya. Lagi. 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak. Kamu harus berjalan harus bisa menghadapi jalan. Ya Allah, satu dua lagi kita. Lagi.
3, 4. Sebutkan macam-macam emosi. Ada senang, sedih, marah, cemas, sama. Udah dua ya? Lagi, ayo, coba nih. 5. Sudah. Pernah kamu menjadi tempat luapkan emosi seorang? Nah, dua emosi. Jika pernah, apa yang kamu lakukan? Emosi apa dulu nih? Luapan emosi seseorang, emosinya tentang senang, apa yang kamu lakukan? Kami yang mikir. Gimana ya? Kalau nanti kita cuma Ikutan senang. kasih saran dulu. Oke. Nah, kalau tentang sedih itu kadang kan cerita ya. Kalau cerita aku nggak pernah sih misalnya juga. Lalu juga sempat ya. Aku kalau ngasih saran tuh cuma bisa, tapi pasti dari itu. Kalau dia lagi senang pasti senang juga. Kalau aku kadang kayak susah bilang sama kayak susah buat ngasih omongan, tapi kayak kan insya Allah jadi kayak auto. Oh gitu. Oke, sama lebih pegang apa gitu. Oke. Terus saya saran dulu. Saran. Kalau nggak saya ketawain. Biar dia ceria. Itu kalau emosi tentang sedih ya. Iya. Sama sih saya kasih saran. Oke. Ayo, lagi. Udah nggak ada apa lagi. Apa lagi? Aku kasih saran. Betul. Sekarang Lebih takut dia bukan cemas. Beda. Takut cemas beda. saya takut. Aku nggak ikhlas. Ini kelas ya. Cemas apa beda ya? Kalau aku takutnya nanti kan aku masih kayak nanti kayak cuma tahun ini lagi kita udah Nilai Pak Putri. Iya nilai ya. Yuk, lebih takut banget daripada cemas ya. Cemas itu masih kayak ngomong-ngomong. iya. Tapi pada Lagi. 5. 2, 3, 4, 5 tahun itu. Aku hebat karena bisa mengendalikan emosi. Lagi. Hai Dita. Di penjara. Lagi. Kalau misalnya kamu setelah ini, iya. Kalau enggak, bajunya 3 atau 4. Apa yang merasa kita bisa mengendalikan musik? Pasti kayak mengaget. Bisa mengendalikan ya, semua sama ya. Lagi. 2. Bukan. Emosi apa yang paling sulit kamu kendalikan? Apa? Masih apa? Cemas. Takut. Takut. Marah ya. Marah. Kamu bisa menjawab dari heboh ya. Takut, marah, cemas, ya negatif ya emosi. Karena rata-rata emosi positif masih bisa. Iya. Kalau berlebihan. Nggak mungkin kamu terus sampai bunuh orang itu. Nggak mungkin. Atau mungkin tetangganya berbeli motor baru kita ikut senang, hanya bakar motornya kan nggak mungkin gitu aja itu nggak mungkin. Oke. Ini dua. Oke lanjut. 1, 2, takut. Yang sering membuat takut. Sering membuat takut ya. Sering ini pertanyaannya ada sering. Kalau nilai itu setahun sekali ya. Itu sering. Kayak ekspektasinya tuh. Kalau takut nggak sampean jadi saya. Oh, harapannya nggak bisa sampai ada. Itu mana? Saya pikiran itu hanya berkata baik. Sering ya. Terus yang lain? Siapa? Saya bisa ngomong itu takut. Aku bukan yang suka blogin kayak. Iya sih Allah dari Yang sering aja mungkin. Terus? Lagi? Saya takut kalau orang tua lu lagi jauh. Oh, jangan. Oke. Udah ada. Kamu kata kali jangan apa-apa, biar dapat lagi. Biar dapat kasih lagi. Iya. Sebagai itu Lagi. Ini mana? Satu. Keluarga kamu seluruhanku. Oh. Tahu sih kamu? Saya bisa. Ya udah nanti di kotak pasang gitu guys. Nah. Lagi. Nama gue 2, 4, 6 lagi. Lagi. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana kamu sini? Sini. 1, 2, 3, 4 enggak. Ini mana sih? Sini. Dari sini, Bu. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kamu lakukan ketika merasa senang? Ketika merasa senang, nggak cuma senyum. Senang itu senyum. Kamu saya Tahu dengan ekspresi tubuh? Apa nih? senang. Gak usah bikin dulu. Kemarin kita senang. Apa? Oh, ya kalau senang biasa. Ria, nih? aku beli barang yang Oh iya, beli barang ya. kalau juga bikin apa aja kok. Yang buat Iya. bisa pakai sistem. Iya, puasa nanti. Bisa disebut apa aja. Ini buat lagi, Bu. Yang bagus. Ini bisa tuh. Biasanya di PSP tuh kayak untuk sendiri. Iya, jadi bisa kan enggak warna. Oke. Saya sih bisa tempat-tempat. Lama-lama ya. Ya, aku sebelum cerita ke kamu. Oh, kita kawan aja. Oke, Kalau disuruh aku ya. bisa Pak. Lagi kita. Satu, dua, Lagi kita. Gimana? Lagi. Lagi. Dengan 2. 4. Jadi udah satu, dua. Lagi.
Coba. Ngomongin Harim. Kenapa tawa itu menular ya? Iya. Kamu mau marah jadi marah. Lagi, lagi. Gimana? Lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Habis itu tinggal 3 lagi. 1, 2, 3, 4. Ekspresi dari betul. Saya sekali kalau ya, kalau nggak teriak, ya kasih muka gitu kan, pegang kepala gitu kan, oke. Lima apa punya ngomong? Lagi mah, 2, oke. Oke. 2, Oreo. Ya, lagi siapa nih? Satu, apa yang? Ada 2, 4 lagi. Apa yang saya membuat itu? Bensin sih. Tapi siapa yang buat? Emang iya sih. Kayaknya kita kemarin bosan sih kan. Terus apa lagi? Kabar yang tidak menyenangkan lah ya. Terus siapa lagi? Saya dari soal. Kaget gitu ya? Tadi baru saya. Kalau saya lihat dulu kaget bisa segini. Oh, nggak ya? Ya Allah gitu ya. Oke. Jadi cinta terus. Saya merasakan tiga cinta. Senang kok. Hampir mirip. Senang. Seneng ya? Orang kalau bisa dengar dia seneng ya? Tinggal satu nih, kasih baca aja kan. Kenapa nggak bilang punya? Karena udah panik. Oh, udah. Jadi topik kami saya jadi beda tau. Lampu ada yang nomor. Iya, tadi gimana? Tadi gitu. Tadi beda gitu ya. Oh iya beda gitu ya. Nanti ada caranya buat menangani lah ya. Oke, alhamdulillah ini medianya mungkin nanti bakal baik lagi ya. Ini silakan. Ya. Terus dibacain satu. Jadi langsung bacanya langsung di. Kalau ibu udah bilang ya. Nanti baca, bilang dulu ya. Udah? Bacain hasil KPI kalian satu ya. Dari siapa dulu nih? Cuma pertanyaan pertama. Jadi di emosi itu pasti dari sejuta, emosi sejuta, sampai yang sekarang itu. Yang kedua, Masih emosi dan cara mengendalikannya. Pertama tuh marah, maksudnya jadi sebenarnya dengan menahan diri seperti menahan nafas, lalu senang itu juga menenangkan supaya nggak terlalu berlebihan. Terus cemas itu mungkin dibalikan supaya pikiran terus bersedih, biasanya melakukan dengan melakukan hal positif sama terkejut itu anak aja sih kan habis kaget habis itu supaya nggak berlebihan ya ditahan diri juga. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi? Itu tadi muncul masalah baru, terus bisa kalau yang depan boleh kan mengeluarkan emosi secara berlebihan jika tidak boleh kalau manusia tidak mau ya karena ya apa sesuatu yang itu kan tidak baik ya. Jadi artinya menimbulkan efek yang negatif. oke. Maksudnya pertama itu bagaimana mengelola emosi. Emosi itu merupakan sebuah tindakan perilaku atau ekspresi untuk melakukan perasaan kita. Jadi terus ada emosi yang negatif dan emosi yang positif. Lalu yang kedua sebutkan macam emosi dan cara mengendalikannya. Yang pertama itu ada marah. Cara mengendalikan marah itu bisa dengan menarik nafas. Jadi kita bisa kontrol emosi marah. Yang kedua itu ada emosi cemas. Cemas itu bisa dikendalikan dengan memikirkan yang baik-baik dari yang kita cemas itu yang khawatir itu lupa ya. Yang ketiga itu ada emosi takut. Takut itu bisa dengan melakukan kegiatan yang positif. Jadi kita bisa jadi barang lagi. Oke, yang keempat itu ada emosi ada itu dengan menenangkan diri. Yang lalu emosi senang itu dengan cerita. Oke, terus apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi? Yang terjadi itu bisa benar-benar dari baru sama orang lain. Misal, terus membolehkan melakukan emosi secara berlebihan jika tidak boleh tanpa alasan. Nggak boleh karena bisa berdampak buruk bagi orang lain. Oke, itu kan kalau pribadi emosi itu kayak
mengekspresikan isi hati ya, terus perasaan kita. Terus yang kedua menampilkan emosi. Kalau marah, kalau aku sendiri sih marah itu lebih ke menjauh ya, menyendiri gitu kan, biar kita tidak meluapkan orang lain. Terus kalau untuk senang aku lebih ke berbagi lah ya, lebih senang-senang cerita cerita ngobrol. Nah itu kalau sedih aku biasanya kayak sama kayak marah, aku lebih suka sendiri. Jadi kalau sedih itu bener-bener kayak dia sedih nangis gitu. Terus kalau takut aku lebih suka nyari malah lebih tenang ya, soalnya aku jarang dekat sama orang. Terus kalau cemas aku baca obrolan biar aku tuh nggak cuma sama suasana itu gitu. Oke, selanjutnya. Terus apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi? Itu bakal terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebenarnya kayak masalah baru gitu kan. Itu kita bakal dapat masalah baru, terus suasana yang kayak nggak stabil, jadi berantakan lah ya. Terus untuk bolehkah meluapkan emosi secara berlebihan? Benar tak boleh. Karena berlebihan itu kan itu nggak baik banget. Terus kalau apa namanya itu bakal bikin apa ya? Bikin kita tuh jadi apa ya, kalau emosi terlalu berlebihan kita jadi semena-mena kita itu. Oke. Baik. Bagaimana menurut kalian tentang emosi? Menurut saya, emosi itu langsung tidak manusia yang melakukan emosi gitu. Terus Sehingga membaca emosi dan cara mengendalikannya. ada apa aja? Kalau marah saya kayak jadi diem aja, Bu. Iya, Nenangin hati. Kalau senang ya saya ngejerit, Bu. Iya. Biasa. Kalau terkejut ya mau cara mengendalikannya saya kayak ngomong nih, Bu. Belum pernah kata. Oke. Kalau cemas saya ya tarik nafas. Kalau sedih saya tidur, Bu. Oh juga. Oke, selanjutnya. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi? Apa yang terjadi? Setelah itu ya apa ya? Ya, merugikan orang lain, Bu. Merugikan orang lain ya, besar. Ya, Bu, bisa. Bolehkah melakukan emosi secara berlebihan? Jika boleh, jika tidak boleh, alasanmu. Nggak boleh, Bu, karena nanti kita tuh kayak merugikan orang lain gitu, Bu. Oh. Iya. Dulu ya. Bapak kan. Yang pertama bagaimana mengamankan emosi. Menurut saya emosi itu perasaan yang diekspresikan di muka, perilaku. Oke, selanjutnya. Kedua, sebenarnya macam-macam emosi dan cara mengendalikannya. Pertama, aku marah. Kalau saya marah biasa saya lebih diem, terus mencari masalahnya mana, apa yang benar. Kalau cemas, cara saya kendali itu saya percaya diri aja sama diri sendiri. Terkejut, saya mengendalikannya sendiri. Apa ya, lebih menang aja lah, biar nggak terlalu over. Sedih, cara saya mengendalikan sedih itu cerita sih, sama orang lain, cerita apa ya, tidur. Kalau saya senang tuh cara mengendalikan saya berbagi sama cerita, nggak senang sendirian. Nggak, apa dia jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, yang terjadi itu bisa merusak, bisa apa, merugikan orang lain, terus merugikan diri kita sendiri kan, malu, menyesal, terus bolehkah melakukan emosi secara berlebihan jika tidak boleh apa alasannya? Nah, menurut saya tidak boleh, karena kalau misalnya berlebihan kan semua yang berlebihan yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita berlebihan pasti baik. Oke, baik. Yang pertama itu bagaimana pemahaman kalian tentang emosi. Menurut saya emosi itu ekspresi tubuh yang meluapkan perasaan gitu. Yang kedua sebutkan macam-macam dan macam-macam emosi dan cara mengendalikannya. Yang pertama marah. Cara mengendalikan marah itu kalau saya sih diam menyendiri gitu. Yang kedua senang. Saya kalau senang lebih sering cerita ke kawan gitu. Yang ketiga sedih. Kalau sedih itu sama sih cerita ke kawan tapi minta saran juga. Yang keempat khawatir atau cemas. Kalau cemas itu saya cara mengatasinya kayak diam gitu. Jangan mikirin hal yang bikin kita cemas gitu. Jadi kayak dialihin gitu. Yang terakhir terkejut. Kalau terkejut ini ya sama nahan diri biar nggak terlalu over ekspresinya. Yang ketiga apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi itu bakal ngerugiin orang lain. Terus juga bakal jadi penyesalan, malah nambah masalah baru juga. Terus Nomor 4, bolehkah meluapkan emosi secara berlebihan? Jika tidak boleh apa alasan? Menurut saya sih nggak boleh, karena kalau kita meluapkan emosi secara berlebihan itu dampaknya ke kita sama ke orang lain juga, malah nambah masalah baru. Oke, ya. Itu tadi hasil dari pembagian kita. Oke, kita sudah di tahap akhir. Gua akan menyebutkan kegiatan kita hari ini yaitu tentang mengenali emosi. Tadi emosi ada 5. Yang pertama, marah, senang, takut, sedih, sama terus dari hasil rekam kalian juga sudah memahami ya bagaimana mengendalikan emosi dengan baik. Kalian juga tahu gimana caranya membedakan mana positif, membedakan apa emosi positif, emosi negatif. Terus tidak boleh meluapkan emosi secara berlebihan, maupun itu emosi yang baik ataupun negatif. Oke. Sebelum ibu akhiri nanti kalian mengerjakan instrumen evaluasi hasil dikumpul sama Zahra ya Zahra nanti apa namanya mengerjakan ke ibu. Oke. Ibu berterima kasih banyak karena kalian sudah aktif, berperan aktif juga membangun hubungan dinamika kelompok dengan baik. Terima kasih banyak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.